Bukan saya membedakan, kalian tahu, bukan saya membedakan. Kalian tahu tak, sebagus-bagus pelayanan swasta di Indonesia, seburuk-buruk pelayanan hospital kerajaan di Malaysia. Kenapa, geng? Kenapa kita berobat di negara sendiri, di negara kita sendiri itu macam dipermainkan, geng? Apakah ini salah satunya kenapa orang Indonesia itu banyak, bahkan berjuta-juta memilih berobat ke luar negara, yaitu di Malaysia? Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Satori. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Di mana-mana negara, bahkan di seluruh dunia, yang paling utama yaitu tentang kesehatan, geng. Kita mempunyai uang yang banyak, mempunyai bisnis yang banyak, tapi kalau badan kita tengah sakit-sakit, hari-hari berobat, harta yang kita pakai ini memang macam tak guna, geng. Dan di setiap negara itu pasti memberi kemudahan untuk rakyatnya, atau pemerintahan kita, pemerintahan pasti memberi kemudahan untuk rakyatnya agar tidak sakit. Intinya tentang berobat, pasti memberi kemudahan, geng. Tapi geng, yang membuat saya pelik, geng, ini ada salah satu cerita ini yang bercerita ini seorang YouTuber juga, geng, namanya itu Akak Sri. Dia orang itu bercerita, katanya di Indonesia ini rumah sakit itu bukan untuk membantu rakyatnya, bukan untuk mengobati rakyatnya agar sembuh, tapi macam dibuat perniagaan, geng, macam dibuat bisnis, untung dan rugi, dan semua itu dibisniskan, katanya macam itu. Oke, geng, karena saya pun juga penasaran macam mana cerita, dan ini cerita real, geng. Dan apakah cerita itu betul? Nanti kita ulas juga dengan sepengalaman saya, geng. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung kita dengarkan dulu ceritanya. Viral di TikTok. Jadi ada salah satu rumah sakit di Medan itu, ketika pasiennya datang itu katanya, siapa yang bayar, ngapain ke sini? Terus viral, kalian pada heran, ngapain kalian heran? Orang di rumah sakit, kebanyakannya rumah sakit Indonesia itu adalah ladang bisnis. Mereka itu bukan untuk mensejahterakan, meningkatkan tingkat kesehatan Indonesia, enggak, mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Nggak usah juga pun rumah-rumah sakit, orang klinik-klinik kecil aja pun kayak gitu. Coba kalian tanya bidan-bidan yang buka praktek, apa alasannya buka praktek? Pasti katanya, kalau dapat sikit-sikit kan lumayan untungnya, nggak daripada ke ladang. Nggaknya ada katanya, biar orang-orang di kampung ini semua sehat sejahtera, nggak ada. Pasti katanya biar dapat untungnya kan lumayan. Itunya bilangnya semua, berarti mereka itu membuka praktek untuk mendapatkan keuntungan. Entah doakannya pun satu kampung itu sakit-sakitan semua biar banyak uangnya, betul tak? Nggak usah kalian heran, nggak usah. Ini ke pengalaman saya dulu. Family saya sendiri yang buka praktek, kebetulan dia buka praktek itu di Nias, cukup famous dia punya klinik lah. Ada mungkin, jadi Nias itu tuh ada kebiasaannya yang gimana ya, mereka itu kalau ada orang meninggal gitu, mereka akan minum tua gitu pemirsa. Jadi mungkin ada yang mabuk, terus terjadi perkelahian dan saling parang gitu, jadi berdarah kan. Datanglah ke klinik yang udah kena potong ini tadi, berdarah semua, baring dia di katilnya kan. Pas bibi saya bangun, dia tengok, ini siapa yang bawa ini? Siapa yang bayar ini? Siapa nanti yang bayar ini? Satu pun nggak ada berani yang menanggung jawab. Bawa pulang. Jadi dibawalah dia berdarah pulang. Nggak diobati, Kak Sri? Enggak. Gitu juga kalau orang melahirkan. Sampai pernah ada yang mau melahirkan, udah gitu anaknya udah keluar di kandang babi. Udah keluar kandang babi, tapi tali pusatnya nggak keluar. Jadi pas dia suruh datang, pas makcik saya ini nggak di rumah, jadi saya yang pergi. Saya bilang, udah sakit kenapa nggak ke klinik? Katanya nggak ada uang. Jadi saya tolong persalinan itu, anaknya itu udah kena berak semua, tahu tak, di kandang babi dia melahirkan. Jadi udah saya potong tali pusatnya, bawa baby keluar. Udah gitu ibunya kita bawa ke dalam rumah, keluarkan tali pusatnya. Terus saya pulang, saya belum minta uang bayaran kan. Pulang saya, datang bibi saya katanya, tadi kau nolong orang melahirkan? Iya. Berapa kau minta? Saya bilang belum lagi, udah keluar anak belum.
minta 400, padahal dia ada jam persal. Ini dulu jam persal, jaminan persalinan normal. Jadi kalau jaminan persalinan normal itu dia bersalin itu nggak usah bayar kan gitu ya, karena diklaim sama bidan-bidan ini nanti pemerintah bayar juga gitu. Memang kayak gitu kebanyakan di sini. Orang bapak saya dulu pun masuk ruang ICU di salah satu rumah sakit di Binjai, katanya gini, ini mau masuk ruang ICU, oke. Terus harus letak dulu uang di resepsionis 2.500.000. Letak dulu uang baru boleh dibawanya bapak kita ke ruang ICU. Letak uang 2.500.000, terus kamu harus minimal pegang uang 2 juta. Kenapa? Nanti ada obat yang kamu harus beli sendiri keluar dan harganya itu nggak main-main. Jadi harus letak dulu baru ada ruang untuk kamu di ruang ICU. Saya rasa hampir semua rumah sakit seperti itu. Bukan saya membedakan, kalian tahu, bukan saya membedakan. Kalian tahu tak? Sebagus-bagus pelayanan swasta di Indonesia, seburuk-buruk pelayanan hospital kerajaan di Malaysia. Kenapa kayak gitu, Kak Sri? Kalau kalian pergi ke hospital, saya hanya sekali pergi ke hospital swasta, itu pun scan kepala anak saya. Oh my god. Pelayanan memang hanya scan saja, karena dia terbentur dinding. Udah gitu saya takut ada benjolan gitu, darah ke apa karena otak belakang kan. Jadi scan itu kita bayar, kalau perkirakan uang di sini tuh 2 juta, hanya scan saja. Tapi kita puas hati tahu. Hasil scan ditunjukkan, apanya semua pokoknya ditunjukkan, kita datang terus dilayani swasta. Kalau kita pergi ke government, rumah sakit pemerintah. Nah, jadi dulu saya itu pertama melahirkan anak saya yang pertama itu saya belum daftar di Malaysia. Jadi biaya persalinannya itu kemarin saya tuh 3.000 lebih, 10 juta lebih melahirkan normal. Tapi yang harus kalian tahu, mereka nggak akan pernah nanyakan biaya kepada pasiennya. Saya udah kesakitan mau melahirkan, dia cuma bilang mana buku pink. Jadi kan ibu hamil tuh ada bukunya pink. Mana buku pink? Mereka hanya melihat jadwal kita itu. Kalau di Malaysia itu kita hamil setiap bulan kita harus cek darah, cek pressure kita, cek apakah nanti ada tanda-tanda eklamsia, pokoknya semuanya dicek gitu. Itu yang diminta, tahu tak? Kamu udah daftar belum? Itu semua ditanya ke suami. Kita akan diuruskan dulu ke ruang persalinan, pemirsa. Nggak akan ada dulu bermasalah dengan biaya di depan. Karena apa? Karena mereka fokus utamanya itu menyembuhkan, menangani dulu pasien ini, menyembuhkan pasien ini dulu. Masalah bayar nanti kita cakap di belakang. Kalau di sini enggak, uang dulu, ada uang kami urus, kalau nggak ada uang bawa balik. Kalau di sini kebanyakannya kayak gitu, kalian tahu. Padahal saya dulu mau melahirkan, suami saya nggak ada bawa uang. Terus saya udah masuk ke ruang persalinan ya kan, segala apa-apa ya sama suami saya dia berkonsultasi. Jadi saya nggak diganggu, biar saya fokus untuk persalinan saya. Harusnya rumah sakit seperti itu. Kalau pasien datang, ya udah dilayani dulu, diobati dulu. Kalau misalkan belakangnya itu ya mau jongkir balik, kayak mana dia cari biayanya itu terserah dia. Yang penting yang sakit udah kita tangani dulu, betul tak? Makanya kalau jangan heran kalian, kalau orang yang ada duit sedikit, nggak usah orang yang berduit, orang kampung-kampung aja. Kalau sakit mereka pinginnya ke Pineng, biayanya jauh lebih murah, pelayanannya jauh lebih berkualitas. Makanya jangan heran kalian kalau kayak gini ya terus rumah sakit di negara kita ini, tengok orang-orang pada lari ke luar negeri nanti. Mahalnya mahal kali biayanya, tapi pelayanan entah kayak mana. Heran saya. Makanya saya pun kadang-kadang mau buat BPJS takutnya nanti dipinggirkan. Padahal kita bayar iuran setiap bulan, betul tak? Parah ini geng, parah. Seakan-akan di Indonesia itu macam tak menghargai orang yang miskin, geng. Orang yang tak berduit ya, macam tak dihargai, tak dilayan. Dan ini cerita real, cerita nyata, katanya macam itu. Nah, oke, saya orang Indonesia, saya pernah berobat di Indonesia dan juga saya pernah berobat ke Malaysia. Setiap orang itu pasti mengalami yang namanya sakit, ya kan? Oke, saya akan bercerita di Indonesia dan mohon maaf sekali, ini bukan berarti saya membela salah satu negara Indonesia ataupun di Malaysia. Oke, saya akan bercerita ini juga real, geng, yang pernah saya alami sendiri. Jadi gini, mertua saya itu sudah berumur, sudah lansia ataupun warga emas kalau di Malaysia namanya. Nah, beliau itu mempunyai sakit sudah komplikasi gitu, geng. Jadi setiap bulan itu harus kontrol gitu, dan kemarin itu juga lepas ini itu namanya apa itu operasi, lepas operasi, dan beliau juga mempunyai BPJS, geng. Tapi yang saya alami itu perginya ke rumah sakit bukan swasta tapi negeri milik pemerintah. Nah, di sana itu, geng,
yang pernah saya alami ya, dan saya sendiri juga pernah ke sana. Itu saya umum, maksudnya umum itu saya biaya sendiri, tak pakai BPJS. Kalau BPJS itu bener-bener free geng, tak bayar, serepes pun tak bayar itu geng. Nah, mertua saya itu ke sana itu sampai operasi jantung geng, parah kan. Itu kalau dirupiahkan, kalau kita bayar itu geng, dirupiahnya beberapa puluh juta gitu, mahal sangat. Tapi alhamdulillahnya di situ tuh bener-bener free, tak payah bayar geng. Dan lepas itu tak lama saya itu pergi ke sana, saya mau perawatan gigi karena saya agak kurang sehat dalam gigi ya geng. Nah, di situ saya berobat tak pakai BPJS geng. Saya bener-bener bayar, langsung bayar, yang pakai umum di sini namanya. Nah, itu pelayanannya itu sama geng, tak ada bedanya antara BPJS ataupun umum. Itu benar-benar tak ada bedanya. Tapi yang saya kunjungin ini rumah sakit negeri, milik pemerintah. Pertanyaannya, kalau kakaknya yang cerita tadi itu betul-betul macam itu yang dikatakan dan kenyataannya macam itu, seharusnya pemerintah kita harus meninjau tempat tersebut yang ada di Medan. Kalau saya tempatnya di Jawa atau mungkin di Medan itu masih kurang penduduknya ya, jadi mungkin fasilitasnya itu juga kurang lengkap gitu, kita juga nggak tahu. Dan beliau tadi juga cakap banyak orang yang berobat ke Penang, Malaysia. Nah, sekarang kita tengok macam mana pengobatan di Penang, Malaysia. Nah, ini ada salah satu orang Indonesia juga geng, salah satu TikToker Indonesia itu menceritakan yang berobat di Malaysia. Nah, pengobatannya atau fasilitasnya itu macam mana? Cuma langsung kita simak video yang berikutnya. Sebenarnya kenapa sih orang Indonesia suka banget berobat ke Penang? Nah, selama aku eksplor rumah sakit di Penang, ternyata mereka nggak main-main soal kesehatan. Buktinya nih, rumah sakit di sini memiliki peralatan dengan teknologi yang terkini. Nggak cuma itu, para dokter juga terus mengupgrade ilmunya, terutama di perawatan spesialis. Rumah sakit juga berusaha memberikan pengalaman terbaiknya sebelum, selama, dan sesudah kedatangan pasien, terutama buat pasien internasional. Salah satunya Indonesia nih. Mereka bahkan menyediakan staf yang bisa berbicara bahasa Indonesia. Jadi nggak ada tuh yang namanya miskom. Secara geografis, lokasi Malaysia sangat dekat dengan Indonesia. Dan pastinya harga yang ditawarkan juga lebih terjangkau. Semua rumah sakit ini dipantau oleh Malaysia Healthcare Travel Council sehingga lebih terjamin. Maka nggak salah kalau mereka punya tagline lebih dekat, lebih terjangkau. Rumah sakit di Malaysia juga banyak mendapatkan pengakuan di mata dunia. Sambil menunggu hasil dari dokter, pasien juga bisa berwisata di sekitaran Penang, mulai dari tempat bersejarah hingga wisata kuliner. Makanya nggak salah nih kalau wisata medis di Penang, Malaysia jadi salah satu wisata yang digemari masyarakat Indonesia. Next, tungguin aku sharing tempat wisata dan juga tempat makan enak di Penang ya. Pengakuan salah satu seorang TikToker Indonesia di Penang, kualitasnya itu lebih bagus, lebih dihargai, entah itu orang Indonesia ataupun orang Malaysia. Nah, saya pernah bekerja di Malaysia ya. Di sana itu kalau kesehatan, saya akui geng, Malaysia itu kalau kesehatannya itu sangatlah luar biasa geng. Bisa dikatakan nomor 1 sedunia, termurah geng. Tak ada negara lain. Saya belum pernah dengar negara lain yang menyajikan biaya berobat itu semurah itu geng. Coba bayangkan geng, kalau warga negara sendiri itu hanya Rp1 geng, Rp1 saja di Malaysia itu, entah itu berobat parah, psiki atau yang bermacam-macam pun cuman hanya Rp1 Malaysia saja geng. Itu khusus untuk warga tempatan Malaysia. Rp1 Malaysia itu kalau dibuatkan rupiah hanya 3.000 geng, 3.000 rupiah, dan itu tiap bulan tak ada bayar, bener-bener free. Kalau di Indonesia, mohon maaf sekali, ini bukan saya membanding-bandingkan. Kalau di Indonesia itu ada bantuan, setiap negara itu pasti ada bantuannya dari pemerintah untuk rakyatnya, apalagi dalam berpengobatan ataupun kesehatan geng. Kalau di Indonesia itu ada bertingkat-tingkat, itu namanya BPJS itu geng. Itu banyak sekali ya, ada BPJS, tapi yang diumumkan itu BPJS. BPJS itu ada beberapa tingkatan, ada tingkatan. Kalau yang paling murah itu kalau nggak salah ya 36.000 per bulan. Itu setiap bulan bayar geng. Coba bayangkan geng, kalau di Malaysia hanya
Rp3.000 saja atau Rp1 Malaysia saja. Nah, di video yang selanjutnya yang mau saya tunjukkan kepada kalian semua, seberapa banyak sih orang Indonesia itu yang berobat ke Malaysia. Sebanyak berapa? Banyak berapa juta atau berpuluh ribu atau cuman sedikit saja? Oke, langsung kita simak video yang berikutnya. 80% pasien asing yang berobat di 80%. Malaysia adalah orang Indonesia. Angkanya mencapai hampir 1 juta orang per tahun. Kok bisa? Subscribe dulu ya. Hello sehat. 80% dari pasien luar negeri Malaysia adalah dari Indonesia. Angkanya mencapai 900 ribuan atau hampir 1 juta orang. Bayangkan berapa devisa yang dapat Malaysia dari pasien Indonesia ini. Tentu angkanya mencapai triliunan. Lalu mengapa banyak pasien Indonesia berobat di Malaysia? 1. Kualitas dokter dan pelayanan rumah sakit. Dari testimoni pasien yang sudah berobat di sana, setidaknya Anda tidak akan mengalami dokter praktek jam 10 hingga 12 lalu datangnya jam 11.30. Diagnos asal-asalan, dokter cuek, pelayanan amburadul, dipermainkan dan dikuras uang untuk ini itu. Wah. Karena kualitas dan pelayanan dokter di sana sangat terjamin, manajemen dan dedikasi dokter serta diagnosa medis bukan berorientasi uang, melainkan berorientasi ke pasien. 2. Biaya berobat yang relatif terjangkau dibandingkan di rumah sakit kita. Anda tahu berapa biaya operasi di rumah sakit di ibu kota Konoha? Setidaknya jika Anda sudah mengalaminya, maka Anda akan tahu bedanya biaya di sana dengan di sini. Begitulah testimoninya. 3. Mudahnya akses dan transportasi. Tiket ke Malaysia hanya 800 ribuan dari Jakarta. Bayangkan kalau Anda terbang dari satu kota ke kota di Indonesia, tiketnya saja sudah lebih dari itu. Lalu di sana akses dan hotel yang terjangkau juga menjadi alasan mengapa banyak pasien di Indonesia. 4. Dokter sombong, angkuh, dan tarif gila-gilaan. Pernah ngalamin dokter yang sangat angkuh dan merasa paling benar? Lalu karena terkenal tarif gila-gilaan? Nah, setidaknya di sana tidak ada hal seperti ini lagi. Itulah beberapa testimoni mengenai banyak pasien Indonesia yang berobat di Malaysia. Apakah Anda sudah pernah berobat ke Malaysia? Bagaimana pengalaman Anda? Silakan komen di sini, kita berbagi pengalaman. Ini geng, video-video ini semoga boleh ditengok oleh orang Indonesia yang khususnya menangani medis, agar penanganan medis dan juga biaya di Indonesia ini lebih dipermudah, lebih ditinjau lagi agar lebih bagus kualitasnya dan lain-lain geng. Dan yang saya ceritakan tadi itu yang benar-benar yang saya alami geng. Ternyata kalau yang saya alami itu bagus ya, cukup bagus dan harganya juga cukup murah. Tapi kalau kita bandingkan di Malaysia, memang lebih murah di Malaysia ya. Nggak tahulah kenapa alasannya. Dan apa yang dikatakan Kakak Sri di awal video tadi geng, itu menurut saya cukup parah geng. Itu yang harus diteliti, harus ditengok, harus dipantau oleh pemerintahan kita agar diberi penanganan yang lebih bagus lagi geng. Dan semua video yang saya tayangkan ini bukannya saya mempromosikan Malaysia, bukannya saya ini memojokkan orang Indonesia agar berobat ke Malaysia, tapi tengok pengobatan di luar negeri. Di Malaysia contohnya, dia orang mampu membuat pasiennya itu macam itu, mampu mensejahterakan rakyatnya. Malaysia negara yang kecil aja boleh buat macam itu. Kenapa kita negara yang besar tak boleh buat hal macam ini geng? Pasti ada yang cakap jangan disamakan dengan di Malaysia, karena Indonesia penduduknya berjuta-juta, sementara di Malaysia itu hanya 30-an juta lebih saja. Oke, kalau kita bandingkan negara banyak, di Chinese sana geng, Chinese sana penduduknya lagi banyak, tapi rakyatnya boleh teratur, boleh makmur. Itu karena apa? Ya karena EQ, kepedulian antara atasan dan juga rakyat kecilnya, saling kerja sama macam itu geng. Oke geng, semoga dengan video yang saya tayangkan ini ada manfaatnya, boleh menambah wawasan untuk korang semua, dan berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Saya Jainal Story, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.